Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan boleh berkumpul di sini untuk menyembah kepada-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Tolonglah kami, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami sanggup berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikannya. Berikanlah kekuatan, berikanlah konsentrasi, berikanlah hikmat, berikanlah kuasa, agar hamba-Mu mampu kuat, agar hamba-Mu mampu berkonsentrasi dan mengerti maksud Tuhan, menyampaikannya dengan baik dan benar. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu. Mohon Tuhan lindungi kami dalam mendengarkan firman-Mu dan dalam ibadah ini. Segala alat, segala kuasa, dan segala cara yang dipakai iblis untuk mengganggu kami, mohon kiranya kuasa darah Tuhan Yesus menyingkirkan. Kiranya hadirat Allah turun bersama dengan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Silakan duduk kembali. Baik jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka kitab 2 Tawarik. Kitab 2 Tawarik pasal 11 ayat yang kelima sampai pasal 12 ayat yang ke-12. Kitab 2 Tawarik pasal 11 ayat 5 sampai pasal 12 ayat yang ke-12. Dengarkan firman Tuhan. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa, Betsur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Sif, Adoraim, Lakis, Aseka, Sora, Ayalon, dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak dan anggur, perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Ayat 16. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Pasal 12 ayat 1 mulai. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima Saban Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerangi Yerusalem
karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dan dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman sisa, dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa sisa." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan kucurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan sisa. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan duniawi." Ayat 12. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Demikian kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan melalui pembacaan dari kitab 2 Tawarik pasal 11 ayat 5 sampai pasal 12 ayat yang ke-12. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan satu pokok renungan yang mengatakan, hidup ditentukan oleh hubungan dengan Tuhan. Seulangi, hidup ditentukan oleh hubungan dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan setiap orang dipengaruhi oleh hubungannya dengan Tuhan. Baik buruknya kehidupan yang kita alami, baik buruknya kehidupan yang kita hadapi, sangat-sangat dipengaruhi oleh bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan akan memberi kemurahan di dalam melaksanakan tugasnya. Orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan akan memberi kemurahan di dalam usaha dan pekerjaannya. Orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan akan menolong orang itu dalam menghadapi berbagai tantangan, dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, orang itu akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Orang itu akan mendapatkan berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaannya. Orang itu akan mendapatkan yang baik dalam tugas dan tanggung jawabnya. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi,
Dalam firman Tuhan itu Allah mau menyampaikan 3 pokok pelajaran bagi kita. Pokok pelajaran yang Tuhan mau sampaikan bagi kita, yang pertama ialah bahwa orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dalam pasal 11 ayat 5 sampai ayat 17, di situ dikisahkan tentang Rehabeam ketika dia dipilih untuk menggantikan Salomo ayahnya menjadi seorang raja. Rehabeam begitu berhasil dengan cepat di dalam melaksanakan tugasnya sebagai raja. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa dalam jangka waktu 3 tahun Rehabeam sudah mampu berhasil membangun peralatan-peralatan dan memperkokoh pertahanan bangsa Yehuda. Itu 3 tahun. Rehabeam hanya dalam waktu 3 tahun dia mampu membangun fasilitas-fasilitas untuk kebutuhan masyarakat. Dalam waktu 3 tahun Rehabeam berhasil membangun kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan oleh rakyat Yehuda. Biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita bayangkan kita membangun rumah itu bertahun-tahun baru bisa selesai. Di dalam persekutuan kita membangun gereja itu bertahun-tahun baru bisa selesai, baru 1 gereja. Pemerintah kita membangun bangsa dan negara ini berpuluh-puluh tahun belum mapan, belum makmur. Bahkan ada yang ratusan tahun baru bisa makmur. Tapi Salomo, tetapi Rehabeam hanya 3 tahun. Alat-alat pertahanan negara itu sudah bisa dibangun, sudah bisa dipersiapkan, dan firman Tuhan katakan bahwa sudah sangat kokoh. 3 tahun dipersiapkan. Fasilitas-fasilitas lain untuk kebutuhan bangsa, untuk kebutuhan rakyat, 3 tahun dipersiapkan, 3 tahun dikerjakan, bisa siap. Kebutuhan-kebutuhan rakyat 3 tahun dipersiapkan, bisa siap. Mengapa Rehabeam begitu cepat melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik? Mengapa Rehabeam cepat berhasil hanya 3 tahun? Kalau kita memperhatikan firman Tuhan yang kita baca tadi, kalau kita memperhatikan ayat 16 dan ayat yang ke-17, ternyata bahwa ketika Rehabeam menjadi seorang raja, ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di kerajaannya. Ayat 16 firman Tuhan katakan bahwa segenap orang Israel datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi. Siapa orang Lewi? Orang Lewi adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus untuk membulatkan hatinya melayani Tuhan. Orang-orang Lewi adalah orang-orang yang diasingkan oleh Tuhan untuk membaktikan seluruh hidupnya melayani Tuhan, mempersembahkan korban-korban, mendoakan umat, mendoakan pemerintah, dan lain sebagainya. Ketika Rehabeam menjadi raja, seluruh orang Lewi yang ada di tanah Israel berkumpul ke Yerusalem, berkumpul ke Yehuda, dan di sana mereka melaksanakan tugasnya. Setiap waktu mereka membakar korban untuk Tuhan di sana.
Setiap waktu mereka memimpin ibadah dan mengajak seluruh rakyat untuk menyembah kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan senang, karena dia dipercayai, dia disembah, dia dimuliakan di sana. Makanya Tuhan melindungi bangsa itu. Makanya Tuhan menolong pemerintahnya. Makanya Tuhan memberi hikmat dan memperlancar pekerjaan yang dikerjakan oleh Rehabeam bersama dengan pejabat dan rakyat. Yang kedua, bahwa dalam ayat yang 17, selama 3 tahun itu dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Rehabeam bersama dengan rakyatnya mengikuti jejak Daud dan jejak Salomo. Jejak apanya yang diikuti? Yang diikuti adalah jejaknya untuk taat kepada firman Allah dengan benar. Dalam ayat 17 firman Tuhan katakan bahwa selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Mereka hidup taat kepada Tuhan seperti Daud taat kepada Tuhan. Mereka hidup melakukan firman Tuhan seperti Daud dan Salomo melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menolong mereka. Itu sebabnya Tuhan memberi kemurahan dalam pembangunan. Itu sebabnya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan. Itu sebabnya Tuhan membuat mereka berhasil. Karena Tuhan dimuliakan. Bangsa ini memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dari kebenaran ini Allah mau menyampaikan kepada kita bahwa orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dia akan diberi kemurahan oleh Tuhan. Orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dia akan ditolong oleh Tuhan dalam usaha dan pekerjaannya. Dia akan dibuat Tuhan berhasil. Dia akan mendapatkan yang terbaik karena Tuhan senang dengan orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang setia menyembah kepada Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan, dia akan diberi kemurahan oleh Tuhan, dia akan ditolong oleh Tuhan sehingga mendapat yang baik dalam hidupnya. Orang yang melakukan firman Allah dengan setia dalam hidupnya, orang itu akan dilindungi Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pokok pelajaran yang kedua yang Tuhan mau sampaikan bagi kita dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ialah bahwa orang yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ia mengundang bahaya bagi dirinya. Seulangi, orang yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dia mengundang bahaya bagi diri. Dalam firman Tuhan tadi pasal 12 ayat 2 dan ayat yang kelima, ayat 2 sampai ayat yang keempat, ya. Di situ dikisahkan bahwa ketika memasuki tahun yang kelima, ya, Raja Mesir yang bernama Sisa memimpin tentaranya untuk datang memerangi bangsa Yehuda, dan mereka berhasil mengalahkan bangsa Yehuda. Mengapa? Mengapa bangsa Yehuda bisa dikalahkan? Kalau kita memperhatikan bagian pertama tadi, Tuhan menyertai mereka. Tapi mengapa di tahun yang kelima mereka dikalahkan? Di mana penyertaan Tuhan? Kalau dari tahun pertama sampai tahun ketiga, mereka begitu luar biasa karena ditolong dan diberkati Tuhan. Mengapa di tahun yang kelima
mereka dikalahkan. Di mana pertolongan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, dalam pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kelima, juga dalam ayat yang kedua, sangat jelas. Dalam pasal 12 ayat 1 dikatakan, Rehabeam bersama dengan seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Dalam ayat 2 bagian terakhir dikatakan mereka berubah setia terhadap Tuhan. Di sini kita dapat memperhatikan bahwa pada tahun setelah melewati tahun ketiga, bangsa Yehuda ini sudah menikmati damai. Bangsa Yehuda ini sudah menikmati kesenangan. Tapi di tengah-tengah kesenangannya, di tengah-tengah kedamaiannya, di tengah-tengah keberhasilannya, mereka melupakan Tuhan. Kalau dulu mereka setia beribadah, sekarang mereka tidak lagi. Kalau dulu mereka setia melakukan firman Allah dengan benar, sekarang mereka melalaikan. Itu sebabnya ketika Tuhan menunggu dan menunggu, mereka akan bangkit, tapi mereka tidak bangkit. Maka Tuhan membiarkan orang Mesir, maka Tuhan membiarkan Raja Sisak untuk datang dan memerangi mereka. Dan ketika bangsa ini datang memerangi, Tuhan tidak memberi perlindungan, karena Tuhan meninggalkan mereka, karena bangsa ini sudah tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari kebenaran ini Allah mau menyampaikan bagi kita bahwa orang yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dalam hidupnya, orang itu sedang mengundang bahaya untuk dirinya. Orang yang melalaikan ibadahnya kepada Tuhan, orang itu sedang mengundang sesuatu yang tidak baik untuk dirinya. Orang yang tidak melakukan firman Allah dengan benar dalam hidupnya, orang itu sedang mengundang sesuatu kesusahan bagi dirinya sendiri. Bangsa Yehuda, ketika mereka sudah tidak lagi peduli akan ibadah, Tuhan menarik perlindungan atas bangsa ini. Bangsa Yehuda ketika mereka tidak lagi melakukan firman Allah, dan Tuhan menunggu pertobatannya, tapi mereka tidak berubah, maka Tuhan mendatangkan bahaya atas mereka. Dari kebenaran inilah Allah mau menyampaikan bagi kita bahwa ketika kita tidak mau mengubah kelakuan kita, maka Allah akan mendatangkan kesulitan untuk diri kita. Ketika kita mempertahankan dosa dalam hidup, maka Allah akan mendatangkan bencana untuk diri kita. Ketika kita tidak mau beribadah dengan sungguh kepada Tuhan, maka Allah pula akan mendatangkan kesulitan bagi kita. Ketika kita tidak mau mentaati Tuhan dalam hidup kita, maka Allah akan membuat kita sulit, karena Tuhan akan menarik perlindungannya dan berkat-Nya atas hidup kita. Karena itu menghadapi hari depan, Tuhan menyampaikan bagi kita hari ini supaya kita setia kepada Tuhan. Pelajaran yang ketiga yang Tuhan mau sampaikan bagi kita dari firman Tuhan hari ini, yaitu bahwa orang yang mau mendengarkan teguran dari Tuhan, ia akan mendapat kemurahan Tuhan. Seulang, orang yang mau mendengarkan teguran dari Tuhan, ia akan mendapat kemurahan dari Tuhan. Dalam pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-12 dikatakan bahwa ketika bangsa Yehuda
sedang diancam oleh bangsa Mesir, sedang diperangi oleh bangsa Mesir. Allah mengutus hambanya, yaitu Nabi Semaya, untuk menyampaikan firman Tuhan bahwa Allah tidak melindungi mereka. Karena bangsa ini sudah meninggalkan hukum Tuhan. Allah tidak melindungi bangsa ini. Karena bangsa ini sudah tidak setia kepada Tuhan. Allah tidak melindungi bangsa ini. Karena Allah ini sudah tidak taat kepada firman. Lalu Rehabeam bersama dengan para pemimpin dan rakyat sadar dan berkata, Tuhanlah yang benar, kitalah yang salah. Bangsa ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui kesalahannya, mengubah perilakunya menjadi setia kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata lagi menyuruh lagi Semaya untuk menyampaikan bahwa aku tidak akan membinasakan Rehabeam bersama dengan rakyatnya. Karena mereka sudah merendahkan dirinya. Karena mereka sudah mengakui kesalahannya. Karena mereka sudah mengubah perilakunya. Maka aku mengurungkan murkaku dan tidak akan menimpakan kebinasaan bagi mereka. Kalau sekarang mereka mengalami satu kesusahan, itu dimaksudkan untuk mendidik mereka, untuk mengingatkan mereka, menanamkan dalam hidupnya bahwa adalah sesuatu yang sangat sulit jika kita hidup tanpa penyertaan Tuhan. Jika adalah sesuatu yang sangat sulit jika kita hidup tanpa beribadah. Adalah sesuatu yang sangat sulit jika kita hidup tanpa taat kepada firman Allah. Adalah sesuatu yang sangat sulit dalam hidup kita jika kita mengabdi kepada kerajaan dunia. Tapi adalah sesuatu yang sangat berbahagia dan sangat menyenangkan jika kita mengabdi kepada kerajaan Allah. Jika kita taat kepada firman Tuhan, jika kita melakukan firman Allah dalam hidup kita. Adalah sesuatu yang sulit ketika kita mempertahankan dosa, tapi adalah sesuatu yang sangat menyenangkan ketika kita mengubah perilaku kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran ini Allah mau menyampaikan bagi kita bahwa menjalani hidup kita, tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Semua orang pasti melakukan dosa. Mungkin dosa yang kita lakukan berbeda. Semua orang pasti pernah keliru. Semua orang pasti pernah lemah. Tetapi ketika kita sadar, ketika kita mengubah sikap kita, ketika kita mengubah perilaku kita, ketika kita datang kepada Tuhan, meminta pengampunannya, mengakui kesalahan kita, dan berjanji mengubahnya, dan hidup seturut dengan firman Tuhan, Tuhan berkata, apapun dosa, itu pun akan diampuni oleh Tuhan. Apapun kesalahan, itu akan diampuni oleh Tuhan dan dibersihkan oleh kuasa darah. Tapi adalah sesuatu yang selalu membuat hati Tuhan menjadi sakit, selalu membuat Tuhan menjadi sedih ketika seseorang tidak mau sadar, ketika seseorang terus-menerus melakukan yang tidak benar, terus-menerus melakukan dosa dan tidak mau mengubah hidupnya. Coba bayangkan kalau orang yang kita kasihi dan melakukan sesuatu yang menyakitkan kita, bagaimana rasa sakit di hati kita. Demikianlah ketika kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, bagaimana sakitnya hati Tuhan ketika dia melihat kita, bagaimana dia perihnya merasakan bagaimana kehidupan kita. Tapi ketika kita datang kepadanya dan mengaku akan dosa kita, dan ketika kita datang kepadanya meminta pengampunan, dia akan mengampuni kita. Ketika kita datang dan berjanji untuk mengubah perilaku kita, maka ia akan mengangkat kita sehingga kita hidup
layak. Sehingga berkat kita, hidup kita dibaharui oleh Tuhan, masa depan kita dibaharui oleh Tuhan, dan berkat kita dipulihkan kembali. Bapak Ibu Saudara, setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.